teman-teman semuanya, kembali lagi dan kini kita juga masih akan membahas ELTA. Tapi kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama trainernya, kali ini kita akan ngobrol sama trainee-nya. Kira-kira siapa dia? Langsung saja kita sapa. Halo Sabin. Halo Mbak. Mungkin bisa kenalan dulu dengan teman-teman. Halo semuanya, saya Sabrina, bisa dipanggil Sabin. Saya salah satu alumni dari ELTA Bali Tahun 2022 kemarin. 2022. Jadi ini Sabin adalah salah satu teman saya seangkatan yang beberapa kali ya Bin ya duduk sebangku. Apa tuh? Sekali aja Mbak. Oh sekali, tapi waktu itu lumayan lama ya, hampir 2 minggu. Lama kita lama. 2 minggu. Seru banget lagi itu. Mungkin Sabin bisa sharing dulu dong, apa sih yang bikin tertarik daftar ELTA? Sebenarnya ini kalau saya ceritain agak nggak menginspirasi sih. Jadi saya tuh di akhir tahun 2021 setelah saya lulus kuliah mulai bingung nih mau ngapain, kayak aduh ngapain ya, udah lulus nih. Terus iseng-iseng browsing, terus akhirnya menentukan untuk kayaknya saya mau ini deh, coba TOEFL ya sebagai salah satu backingan saya lah gitu buat kalau misalnya mau daftar kerja gitu ya. Terus waktu saya searching, wah lumayan juga ya biaya TOEFL ini gitu. Selain biayanya juga saya sadar kalau kemampuan bahasa Inggris saya tuh kayak agak kurang mantep gitu kan. Saya pikir gimana ya, mulailah tuh iseng-iseng belajar sendiri dari YouTube. Dan anehnya gitu, ini kayak kalau ada back sound-nya tuh kayak Destiny yang kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Terus tiba-tiba ada banget ketika saya lagi searching di internet waktu itu, muncul websitenya Australian Awards, dan itu langsung di homepage-nya bagian ELTA gitu. Okay. Jadi saya lagi searching terus tiba-tiba muncul aja kayak gitu, kayak bener-bener apakah ini takdir gitu. Begitu saya coba mendalami lagi itu si Australian Awards itu, lebih tepatnya di homepage bagian ELTA-nya itu ya. Itu apa ya, seolah-olah kayak si homepage itu tuh kayak ngomong gini nih, kayak kalau saya contohin tuh kayak dia ngomongnya kayak, Anda ingin meningkatkan skill bahasa Inggris Anda kayak gitu, tapi Anda tidak punya research seperti Dana atau apa kayak gitu, seolah-olah dia tuh ngomong gitu si homepage ELTA ini gitu. Jadi kayak kok saya makin tertarik gitu ya. Memang sebelumnya sudah sempat ada pengalaman sampai akhirnya saya bisa kenal sama pengacara lah gitu ya dari Australia, dan di situ sempat ada ngobrol-ngobrol gitulah tentang gimana sih kondisi hukum di Australia itu seperti apa, terus hukum di Indonesia itu seperti apa. Sempat ada kesempatan ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan di saat itu memang ada niatan untuk kayaknya seru ya kalau bisa lanjut sekolah S2 ke Australia gitu. Tapi ya dengan keterbatasannya skill bahasa Inggris terutama yang jadi poin masalah utama gitu ya, saya mulai mengubur mimpi kecil itu gitu. Mimpi besar itu gitu ya. Berarti awal ketertarikannya sebenarnya nggak langsung kayak ELTA-nya kayak gitu ya, cuman lebih ke pengen meningkatkan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Tapi awalnya tuh belajar sendiri, ternyata ada nih malah yang difasilitasi dan ya udah terjamin kualitasnya gitu kan. Terus akhirnya ikut lah. Oke. Terus sebenarnya yang Sabin harapin itu dari ikut ELTA itu apa sih? Apa yaudah yang penting aku diajarin bahasa Inggris kayak gitu dan cukup, atau ada hal lain yang bikin benar-benar apa ya, nanti di ELTA aku mau kayak gini? Awal aku daftar itu ya pasti pengen ningkatin skill bahasa Inggris ya, itu udah pasti gitu. Tapi di samping itu aku tuh pengen nambah kenalan Mbak, karena waktu aku lihat di homepage-nya Australian Awards Indonesia itu dijelasin kalau misalnya ELTA ini ditargetkan untuk targeted area seperti Papua, NTB, NTT, dan juga pada disabilitas. Nah, di situ aku pikir kayaknya ini seru banget nih, saya bisa banyak dapat pengalaman karena saya bisa berkumpul sama teman-teman disabilitas lain juga. Jadi bisa dapat pengalaman yang berbeda gitu. Dan tentunya saya mengharapkannya
pembelajarannya akan dengan cara yang berbeda, dan harapan saya terwujud dengan sangat mantap. Terus ada hal baru nggak sih di ELTA Bali itu kan macam-macam ya jenis jenis disabilitasnya kayak gitu. Ada pengalaman khusus kayak gitu. Sekedar info sedikit buat teman-teman yang nonton, kelas Bali itu kelas inklusi masuknya karena ada gabungan dari yang dari Papuanya juga dan dari yang disabilitasnya juga. Benar ya Mbak Nov ya? Betul sekali. Pengalamannya ya, waktu pertama kali ketemu tuh kalau saya nggak salah entah hari Kamis atau hari Jumat, kita mulai dari kenalan dulu. Sesi trainingnya belum mulai ya, jadi kita bener-bener baru kenalan dulu satu sama lain. Di situ masih canggung karena mau kenalan bingung, saya harus kenalan dari mana. Maksudnya gini, saya tidak pernah sebelumnya gitu ya ada di dalam kelas inklusi, walaupun saya memang pernah mengajar adik-adik SLBA, tapi saya nggak pernah menjadi trainee-nya gitu loh, menjadi siswanya gitu. Saya cuma sebagai pengajar doang, tapi ketika saya menjadi siswanya saya bingung nih, saya harus mulai gimana ya, dimana saya tuh anaknya pengen ngobrol gitu, pengen kenalan, tapi bingung nih saya harus mulai kenalan dari mana ya. Apalagi betul seperti yang tadi Mbak Novi bilang, di Bali, kelas Bali itu disabilitasnya beragam. Jadi saya mulai bingung, saya harus mulainya dari mana ya. Dan di akhir saya ketahui kalau misalnya untuk yang teman-teman yang dengan visual impairment itu sebelumnya sudah datang terlebih dahulu gitu. Jadi betul. Jadi posisi duduknya itu sudah diatur sedemikian rupa, diatur di setting sedemikian rupa gitu. Jadi saya kayak, ini saya mau mulainya gimana nih, saya jadi asing sendiri gitu kan. Jadi bingung juga di awalnya. Tapi kemudian menariknya nih ya dari ELTA itu tuh di hari pertama pertemuan kita tuh kita langsung dipasang-pasangkan. Kita kayak langsung dipasang-pasangkan, dan dipasang-pasangkannya itu adalah untuk ketika mitigasi bencana ya Mbak ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu dia. Nah di situ tuh di hari yang sama itu, di saat itu kita langsung ada mitigasi bencana, dan itu langsung saya jadi lebih tahu gitu apa sih yang dibutuhkan oleh misalnya teman-teman ini tuh, apa aja sih kebutuhan teman-teman gitu. Jadi saya bisa mengikuti gitu sama teman-teman ini kayak gitu pas waktu kita dipasang-pasanginnya itu. Betul. Jadi waktu itu emang kita itu sistemnya dipasang-pasangin, tapi ditawarin ya gitu ya Vin ya, sama ada koordinator dari ELTA Bali. Begitu tanya, Sabin kamu mau dampingin siapa gitu. Jadi dampingin siapanya ini dalam konteks nanti kalau ada keadaan darurat mau nolong siapa dulu kayak gitu. Soalnya kan teman-teman yang disabilitas itu ibaratnya untuk mobilitasnya perlu dibantu kayak gitu kan, biar bisa cepet-cepet kayak gitu, biar bisa keluarnya sama-sama, selamatnya sama-sama itu bisa. Betul. Ada sesuatu itu. Berarti kalau cara adaptasinya ya kayak gitu ya Bin ya, langsung mengenal satu-satu kayak gitu terus. Tapi ada cara lain nggak yang mungkin difasilitasi sama ELTA-nya atau strategi kamu tersendiri kayak gitu buat beradaptasi di kelas yang beragam itu, kayak gimana caranya? Kalau yang difasilitasi di ELTA itu sebenarnya ada. Jadi di hari pertama kita ketemu itu apa ya Mbak istilahnya yang dijelasin kalau misalnya cara menuntun seperti apa, itu istilahnya apa sih Mbak? Sharing ini ya, disability awareness ya. Ya, jadi kita udah dikasih tahu di awal gimana cara untuk beradaptasi di situ, dan gimana cara untuk kita tahu bagaimana cara seperti yang tadi aku bilang kayak berkomunikasinya seperti apa, menawarkan bantuan. Nah itu dia, menawarkan bantuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dari awal sudah dibekali pengetahuan itu dulu sama pihak ELTA. Dan kalau dari aku sendiri, kiat-kiat gitu untuk beradaptasi, ngobrol sih. Anak-anaknya semuanya asik banget ya, di luar ekspektasi aku. Jujur aku awalnya kayak, karena di awal kelasnya diem banget kan, alim-alim gitu. Terus aku yang kayak, aduh saya salah nggak nih ada di sini. Saya khawatir berisik gitu kan, aduh nanti mereka terganggu nggak ya sama saya gitu. Jadi takut saya yang mengganggu gitu loh. Ternyata saya dekati menggunakan cara yang sudah diajari sebelumnya, ternyata anak-anaknya komedi semua gitu. Ternyata langsung, wah ini ternyata komedi semua isinya orang-orang. Saya kayak lagi dilenong bocah gitu, emang lucu anak-anaknya. Dan spill dikit ya, kalau kelas di
Elta itu juga banyak banget gamenya. Jadi walaupun belajar kayak gitu, tapi gamenya juga banyak ya Bin ya. Jadi kadang Iya tuh nggak bener. kerasa kita tuh lagi belajar, soalnya dipaksa belajar, tapi melalui game kayak gitu. Betul. Itu juga salah satu metode ajar gitu ya yang menurut saya pribadi itu sangat menarik sekali gitu ya. Gimana gamenya itu bisa accessible buat semuanya gitu. Semuanya bisa main game yang sama dan itu seru banget lagi. Tapi kerennya gamenya tetap game produktif ya, nggak game yang Gamenya game produktif, bukan game asal, betul. Terus ada nggak Bin pelajaran terbesar kayak gitu yang kamu dapetin di Elta dan nggak didapetin di tempat lain? Aku ada banget lagi. Ini benar-benar pengalaman pertama yang aku dapat di Elta. Jadi setiap bulan itu kita dapat report gitu dari advisor kita. Jadi sebelum ke situ ngasih sedikit informasi dulu buat teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian keterima Elta, teman-teman tuh bakal punya satu advisor di mana teman-teman bisa nanya-nanya ke advisornya, bisa curhat apapun, bisa entah itu tentang karena masalah IELTS atau karena masalah apapun, misalnya bisa langsung curhat ke advisornya masing-masing. Bahkan nggak terbatas. Oh, saya curhat IELTS. Saya jelas. Okay. Tapi tidak terbatas di hanya terhadap advisornya aja, jadi boleh bebas ke semua trainers itu, semuanya bener-bener terbuka banget dan semuanya solutif. Yang kerennya itu semuanya solutif, jadi bisa curhat ke siapapun. Tapi khusus untuk si report ini, itu bakal dikasihnya oleh advisornya langsung. Dan setiap bulan kita bakal dikasih report, dan aku kalau baca report tuh kayak baca apa ya? Kayak baca progres aku gitu, kayak aku ngelihat, wah, aku sudah sejauh ini ternyata dari program selama 1 bulan di Elta, kemudian di bulan kedua juga, oh aku naik seperti ini lagi gitu. Dan kemudian di akhir itu langsung dikasih waktu penutupan, dan jujur pas aku baca kayak aku nangis ya gitu. Lebih ke karena final apa ya? Gitu ya? Iya, final reportnya itu lebih kayak apa ya? Karena semua yang kita lakukan tuh ada progresnya dan tercatat gitu, dan diapresiasi juga gitu dengan bahasa yang sangat menyenangkan untuk dibaca gitu. Jadi untuk terkhusus untuk Miss Eri, advisor saya, I love you Miss. Terus untuk teman-teman yang lagi daftar Elta tahun ini, mungkin ada yang ingin Sabin sampaikan? Buat teman-teman yang lagi mau daftar Elta atau berniat untuk daftar Elta gitu ya, baru niat nih aja ya, atau sudah mau gitu ya, saya sarankan untuk Anda daftar, dan saya doakan agar Anda diterima, karena amin, karena pengalaman 3 bulan saya di Elta itu adalah salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan dalam hidup saya dan tidak mungkin akan bisa saya lupakan, karena saya belajar banyak hal. Mulai dari pertama tentu saya belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan skill Inggris saya, dan yang paling utama dari itu semua di atas belajar bahasa Inggris, saya bisa ketemu keluarga dan saya bisa merasakan bukti nyata bahwa lingkungan yang inklusi itu ada, dan itu bisa diciptakan dengan bantuan pribadi-pribadi yang aware sama isu-isu tentang inklusivitas, dan juga dengan sarana-prasarana yang ada. Jadi saya sangat menganjurkan kepada semua teman-teman buat daftar Elta, dan kalaupun dalam proses pendaftarannya atau dalam proses ngisi-ngisi berkasnya kemudian ada kesulitan-kesulitan atau ada kendala-kendala atau ada hal-hal yang melelahkan misalnya kayak gitu, apapun itu tidak akan ada jalan yang terus lurus aja, jadi pasti ada yang susah-susahnya juga. Aku juga waktu daftar Elta tuh ada banget cerita-ceritanya segala macamnya, cuman dalam apapun itu kesulitan dan yang dialaminya tuh pasti selalu ada hal-hal baik yang bisa dipelajari gitu. Terima kasih Sabin sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing sama teman-teman di sini.
Terima kasih banyak, Semoga Mbak. proses pendaftaran beasiswanya buat ke Australia lancar dan Amin, diberikan sama-sama hasil ya yang Mbak juga. terbaik. Amin, sama-sama Mbak juga ya. Amin. Sampai ketemu di Amin. PDT Mbak. Amin. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama narasumber-narasumber yang tidak kalah seru.